Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat siang buat pemirsa Tribun Lampung TV. Di sini kita akan melakukan wawancara khusus dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bapak Satria Alam. Assalamualaikum Pak Satria, Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Kadis? Sehat Pak Kadis? Amin. Alhamdulillah. Oke, Pak Kadis, di sini kita mungkin ada sedikit informasi nih Pak Kadis dari Pak Kadis sendiri terhadap dunia perindustrian dan perdagangan yang saat ini kan kita ketahui bahwasannya masih ada pandemi nih Pak Kadis. Ya. Mungkin Pak Kadis bisa sedikit menyapa Tribun Lampung TV di layar Pak Kadis. Ya. Disapa dulu pemirsa kita Pak Kadis. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tribun Lampung TV yang berbahagia. Alhamdulillah syukur kami bisa bersama Tribun Lampung TV pada hari ini untuk memberikan sedikit informasi tentang kebijakan atau katakanlah program kegiatan di lingkungan Dinas dan Perdagangan tahun 2021. Iya. Oke, Pak Kadis, mungkin kita seperti ngobrol santai aja Pak Kadis ya mungkin. Berikut ada beberapa pertanyaan sih Pak Kadis yang akan kita lontarkan kepada stakeholder yang menaungi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pak Kadis, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan Bayu ajukan seperti pertama, Pak Kadis, seperti apa sih kondisi industri dan perdagangan di Lampung pada awal tahun 2021 ini yang saat ini kita ketahui nih di tengah pandemi yang belum mereda nih Pak Kadis. Terima kasih Adinda Bayu dan jajaran Tribun Lampung TV yang saya hormati dan saya banggakan. Pemerintah Provinsi Lampung termasuk pemerintah provinsi lainnya yang memang terdampak COVID-19 ini. Akan tetapi sesuai data bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung pada awalnya semester 1 itu tumbuh 1,73% positif, tapi di tahun kedua April Mei Juninya itu kita terkontraksi, tumbuh negatif sebesar negatif 3,5%. Alhamdulillah syukur di tahun ketiga kita masih tumbuh negatif, tapi sudah turun angkanya 2,41. Hasil koordinasi kami dengan Bank Indonesia dan BPS, kemungkinan besar di tahun depan nanti kita tumbuh. Amin. Mudah-mudahan. Kemudian baru-baru ini Pemda Lampung telah menerbitkan Perda tentang adaptasi kebiasaan baru. Kita berharap perda ini akan berdampak terhadap dunia usaha perindustrian dan perdagangan di Lampung. Kemudian yang berikutnya nampak akhir ini, akhir tahun dan akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021, beberapa sektor atau dunia usaha mulai ada geliatnya. Antara lain datanya jumlah penumpang yang melintas Bakahuni, penumpang ferry maksud saya, ini sudah mulai meningkat. Dan yang kedua, destinasi wisata malah sudah dibatasi, tapi alhamdulillah syukur sekarang hotel, rumah makan sudah ada geliat baiknya. Bahkan pengunjung wisatawan ini yang dari luar, terutama dari Sulsel. Kemudian yang berikutnya pemerintah Provinsi Lampung menghimbau kepada dunia usaha untuk tidak melakukan PHK. Kemudian yang berikutnya
awal tahun ini sudah mulai dilaksanakan anggaran baik APBN maupun APBD. Dengan demikian, walaupun dalam kondisi pandemi yang kita belum tahu kapan akan berakhir, insya Allah mudah-mudahan dunia industri dan perdagangan dapat berjalan, tapi tidak seperti tahun sebelumnya karena kita terdampak dari COVID. Pak Kadis, saat ini kan pandemi kan belum menunjukkan tanda-tanda membaik nih Pak Kadis, ya kan? Meskipun sudah ada vaksin, kemudian target dari Disperindak sendiri dan proyeksi kita ke depannya sendiri pada 2021 ini berkaitan kondisi tersebut seperti apa Pak Kadis? Terima kasih Anda Bayu dan jajaran TV selama yang berbahagia. Pemprov Lampung melalui Dinas Pusat dan Perdagangan serta pihak terkait sudah berkomitmen bahwa kegiatan masyarakat dan dunia usaha tidak boleh berhenti. Pak Gubernur sudah mengambil kebijakan untuk tidak menerapkan PSBB. Tidak, sekali lagi tidak. Kemudian yang kedua, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Di kantor, dunia usaha, pasar tradisional, pasar modern, alhamdulillah syukur pernah dilombakan ini oleh Kementerian Dalam Negeri. Lampung pasar modern juara 2 nasional, pasar tradisional juara 3 nasional, dan rumah makan restoran malah juara 1. Kemudian Pemprov Lampung juga melalui Dinas Perdagangan berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui berbagai kebijakan, misalnya pasar murah, misalnya penetrasi pasar. Kemudian yang lebih penting lagi, Pemprov Lampung melalui Dinas Pendidikan ini kita menjaga keseimbangan upaya Pak Gubernur memacu ekspor dan mengendalikan impor. Alhamdulillah selama beberapa tahun terakhir dan tahun 2020 masa pandemi ini neraca perdagangan kita tetap surplus. Dalam artian lebih besar ekspor dari kita. Terima kasih. Oke, mungkin kalau untuk apa sih Pak Kadis target dan proyeksi yang paling prioritas dari Disperindak untuk tahun ini sendiri Pak Kadis? Terima kasih. Yang pertama, target kita untuk pemulihan ekonomi daerah secara bertahap. Di samping program provinsi juga bersinergi dengan kabupaten kota. Kemudian yang kedua, sekali lagi menjaga stabilitas harga bahan pokok, baik distribusi maupun harganya. Kemudian tetap menjaga neraca perdagangan agar tetap surplus. Nah, kemudian berikutnya Pak Kadis, kan vaksin sudah ada dan mulai juga berjalan vaksinasi juga. Sepertinya hal ini memulihkan kepercayaan di publik atas kecemasan pandemi ini sendiri. Nah, menurut Pak Kadis sendiri, bagaimana sih dampaknya terhadap dunia industri dan perdagangan? Terima kasih. Memang sudah dinanti sebetulnya karena COVID ini akan bisa terkendali atau berhenti manakala masyarakat manusia ini ada imun. Dengan ada vaksin ini kita berharap nantinya masyarakat termasuk yang mengelola dunia usaha dan dunia industri atau perdagangan ada semacam keyakinan. Jadi kekhawatiran selama ini bisa berkurang dalam bertahan. Kemudian yang kedua, aktivitas perdagangan dan industri kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa normal kembali. Nah, kemudian selama ini menurut Pak Kadis sendiri, apa sih Pak Kadis dampak yang paling terasa bagi dunia industri dan dunia perdagangan dengan wabahnya COVID-19 ini? Terima kasih. Saya mau sampaikan juga ini penting ini untuk diketahui bahwa pada awalnya kita khawatir betul kalau sampai dunia usaha atau pelaku usaha tutup, khawatir betul.
Alhamdulillah karena Lampung tidak menerapkan PSBB, kita tidak tutup usaha, baik pasar modern, pasar tradisional, pelaku usaha. Hanya saja tidak semaksimal seperti sebelumnya. Tapi tetap berjalan. Kemudian dampak yang berikutnya menurunnya daya beli masyarakat. Akibat ini Pemprov Lampung mengambil kebijakan memberikan semacam relaksasi kepada masyarakat yang kurang mampu, memberikan bantuan dan sebagainya. Kalau kami dari Dinas Perdagangan, kita mendaya gunakan ojek misalnya, murah apa, sehingga walaupun tak seluruhnya karena belum ada ojeknya, alias ojeknya, tapi di mana musuhnya ini bisa berjalan. Kemudian yang berikutnya kita menjaga mobilisasi orang antara agar khususnya kebutuhan pokok tidak terlambat. Dan sudah komit gugus tugas provinsi dan gugus tugas provinsi Kabupaten Kota untuk memprioritaskan angkutan barang ini sehingga tidak ada kekurangan. Kemudian yang terakhir transportasi. Walaupun kita tetap harus melakukan kesehatan. Saya kira itu. Iya, Pak Kadis, Disperindak sendiri kan melakukan upaya apa sih untuk menahan dampak tersebut agar tidak terlalu terasa bagi dunia industri dan dunia perdagangan sendiri, Pak Kadis? Ya, sekali lagi saya ulang, saya sudah katakan dari awal bahwa Pemprov Lampung melalui BPPD dalam hal ini Dinas Perdagangan, kita sudah menekan kepada dunia usaha untuk tidak melakukan PHK. Tidak. Kemudian yang berikutnya kita bikin partner sosial. Pasar murah misalnya dengan warga hanya membayar separuh harga. Kemudian sekali lagi kita memprioritaskan distribusi barang jasa. Kemudian kita mengembangkan sistem pembayaran online. Dalam hal ini kerjasama dengan Pasarku ya. Kemudian kita membuat aplikasi Sigap atau sistem informasi harga pasar di Lampung. Sehingga kita berharap warga bisa memenuhi kebutuhannya tidak harus secara fisik belanja di pasar, tapi bisa secara online. Mengurangi kemungkinan untuk terdampak terpapar COVID dan membuka lapangan usaha bagi lapangan pekerjaan maksud saya bagi ojek online. Saya kira itu. Kalau upaya yang sama akan Disperindak teruskan pada tahun 2021 ini, apakah ada upaya lain, Pak Kadis? Terima kasih. Yang pertama kita tetap melanjutkan program lama, karena ini dia berkesinambungan. Kemudian yang berikutnya tahun 2021 Pemprov Lampung sudah berkomitmen bekerja sama dengan badan usaha milik daerah yang baru untuk mengembangkan beberapa kawasan industri. Kalau untuk di Lampung Selatan, Waisan dan Ketibung, kemudian di Pesawaran Kitarang dan di Tanggamus kawasan industri maritim ya. Kemudian yang berikutnya kita ke depan, insyaallah mudah-mudahan Pak Gubernur sudah menjajaki ini, kita akan kerjasama dengan Pemda DKI dan Pemda Bangka Belitung untuk komoditi yang masuk ke Lampung, beras misalnya, atau yang lain, daging misalnya, itu kita kerjasama sama BOD DKI dan Babel, kita bisa mensuplai kebutuhan DKI dan Bangka Belitung. Mungkin Pak Kadis, pertanyaan berikutnya Pak Kadis, apakah ada kebijakan khusus nih dari Disperindak bagi para pelaku usaha industri dan perdagangan sendiri, Pak Kadis? Terima kasih. Kita sudah menginventarisir pelaku usaha baik industri maupun perdagangan, mungkin berupa IKM atau PKM, industri kecil menengah atau pedagang kecil menengah yang terdampak.
per kabupaten kota sudah kita usulkan ke kementerian, kiranya bisa ada kebijakan kementerian untuk mensupport agar supaya ini tetap berjalan. Kemudian yang berikutnya, kita memberikan peluang kepada kepada dunia usaha, baik itu perdagangan, paling tidak informasi. Karena kita di sini ada aplikasi SIPAP ya, SIPAP, sistem informasi perdagangan antar pulau. Manakala satu daerah kekurangan, kita mintakan dari yang lebih atau sebaliknya. Oke. Pak Kadis, ini kan khusus untuk dunia perdagangan, kita tahu bahwasannya pasar-pasar baik tradisional, kemudian yang modern itu sangat rentan Pak Kadis dengan kerumunan orang gitu kan. Namun di sisi lain kita juga tidak bisa memungkiri bahwasannya masyarakat pasti akan mengakses ke pasar nih Pak Kadis untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kalau pandangan dari Pak Kadis sendiri seperti apa sih Pak Kadis? Halo. Oke, ya Pak Kadis, untuk melengkapi jawaban-jawaban yang akan disampaikan, Pak Kadis ada beberapa pertanyaan yang akan Bayu lontarkan lagi kepada Pak Kadis. Ya. Pak Kadis, saat ini kan khusus untuk dunia perdagangan yang kita ketahui kan bahwasannya banyak pasar-pasar tradisional maupun modern itu sangat rentan dengan kerumunan orang tuh. Tapi di sisi lain kita nggak bisa pungkiri bahwasannya masyarakat pasti membutuhkan kebutuhan pokoknya gitu kan untuk mengakses pasar. Nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri. Nah, bagaimana sih Pak Kadis pendapat dari Pak Kadis dan terhadap hal tersebut Pak Kadis? Ya, terima kasih Pak Bayu. Bahwa pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perdagangan, pasar tradisional dan pasar modern, kita sudah anukan bahwa harus tetap jalan. Hanya saja harus protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran Menteri Perdagangan dan surat edaran Menteri Perindustrian untuk pelaku usaha. Sehingga kita berharap walaupun dalam kondisi pandemi COVID yang terdampak kemana-mana termasuk pasar ini, tapi di Lampung tetap berjalan. Karena Pemprov Lampung tidak menerapkan pembatasan sosial skala besar. Oke. Terus bagaimana sih Pak Kadis bagaimana sih koordinasi kita lintas instansi khususnya dengan kabupaten kota di seluruh daerah? Ya, terima kasih Mas Bayu, bahwa Pemprov Lampung itu memang setiap, tidak hanya pada waktu pandemi ini, kita selalu bersinergi dengan kabupaten kota. Yang pertama, melalui evaluasi program kegiatan kabupaten kota itu harus jalan dengan program dan kegiatan pemerintah provinsi. Kemudian yang kedua, setiap perangkat daerah itu melaksanakan musrenbang, musyawarah rencana kerja pembangunan tahun 2021 ke OPD-OPD yang ada di kabupaten kota. Ini agar supaya program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi itu sejalan dengan program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kota atau sebaliknya. Oke, Pak Kadis, pertanyaan terakhir nih Pak Kadis untuk mengakhiri podcast kita sendiri. Terakhir, harapan kita kepada dunia industri dan perdagangan di Lampung sampai akhir tahun ini seperti apa Pak Kadis? Ya, terima kasih. Harapan Pemprov Lampung di industri dan perdagangan, yang pertama kita berharap COVID ini segera berakhir, lebih-lebih setelah ada vaksin ini. Ya. Kemudian yang kedua, kegiatan baik perdagangan maupun di industri bisa segera pulih agar supaya pemulihan ekonomi kita yang tadinya tumbuh negatif ke depan bisa tumbuh positif. Oke. Terima kasih banyak Pak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bapak Satria Alam yang kita hormati.
terima kasih juga atas penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kondisi ekonomi kita semakin membaik, gitu ya Pak Kadis ya, harapan dari Pemprov juga ya. Dan masyarakat juga bisa kembali bergeliat dengan dunia industrinya, dunia perdagangannya, sehingga bisa mencapai suatu tujuan bersama gitu Pak Kadis. Mungkin akhir kata closing statement dari Pak Kadis seperti apa Pak Kadis? Ya, terima kasih. Yang pertama, kami dari Ratusan Provinsi Lampung dan Pemprov Lampung, terima kasih banyak dengan Tribun Lampung TV yang sudah bisa bekerja sama dalam rangka menyampaikan informasi. Kemudian yang kedua, kami juga berharap kerjasama ini dapat berjalan tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Bahkan kalau mungkin tidak hanya dengan Dinas Perdagangan, tapi dengan perangkat daerah yang lainnya. Karena melalui acara video conference ini, itu bisa langsung ke masyarakat atau ke semua pihak, materi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan di Provinsi Lampung. Oke, terima kasih. Saya akhiri Pak Kadis dan seluruh jajarannya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Kadis. Saya akhiri, saya Bayu Saputra, host Tribun Lampung TV, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.